tidur di sini. Orang gila kali. Biasa tidur di tempat sampah. Kok gue ada di sini sih? Oh, ada apa tuh, ah? Mas Danang. Mas Danang, kenapa? Siapa lo? Bukan urusan lo. Pergi. Gatot ini adalah keamanan. Gatot penjagaannya total. Jadi segala apapun harus diketahui demi kebersamaan dan keselamatan serta kebahagiaan warga sini. Saya nggak bikin onar ya. Jadi saya bisa pulang sendiri. Udah. Ngapain sih pada ngeliatin saya? Saya bukan orang gila. Mas Danang, mau kemana? Adat itu gedein, karir gedein, orang hormatin. Oh, udah. Fatim. Fatimah. Fatimah. Astagfirullahaladzim. Mas, kenapa, Mas? Mas, bau sekali, Mas. Mas, dari mana? Ya sudah, kamu cepetan siapin dia air mandi sekalian baju untuk dia ganti. Banyak tanya aja. Mas seharusnya segera, Mas, membayarkan nazarnya, Mas. Mungkin kejadian akhir-akhir ini karena Mas belum bayar nazar, Mas. Emang kamu pikir ini semua kesian gara-gara aku? Hah? Perempuan gak tau diuntung gara-gara kamu. Kamu emosial. Udah cepet. Sampai air panas mau mandi. Suami. Ayo buruan. Buruan, udah deh sampai aku marah lagi deh. Udah cepetan deh. Bisa yang nangis. Bilang gue bosil. Lo yang bosil, bukan gue. Oh my darling, sekarang, sekarang jusnya datang. Ih, pas banget dong. Pas Bang Gatot nyanyi. Aduh. Cobain dulu ya. Jusnya. Ini menu terbaru. Enak banget nih. Seger banget. Tapi ada yang lebih enak lagi, lebih seger lagi. Juice for you. Oh, just the way you are. Iya. Tuh. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bang Gatot? Mas, kok tiba-tiba bau? Lu ngeracunin gue? Mau matiin gue lo ya? Astagfirullahaladzim, Bang Gatot nih udah kebanyakan ngutang aja pakai protes. Enggak, mana kapan pernah coba? Lastri kan selalu terjaga semua bahan-bahan Untung masakannya. gua ngucapin bismillah, jadi baunya kan endus, jadi tahu. Coba kalau gua langsung minum aja, bisa koit gue. Iya kok bau ya Bang? Aduh Bang, ini padahal Lastri tuh beli dari toko kelontongnya Mas Danang loh. Assalamualaikum. Salam. Umi, Abah. Kok baru ngendis-ngendis? Iya, ini Mi. Tadi Lastri bikin minuman ini buat Bang Gatot. Baunya bau nggak enak, Mi. Sama dong, saya juga di warung Danang beli roti, jamuran. Makanya saya udah bilangin beli jamur biar rotian. Diem Abah. Terus saya beli biskuit, bulukan. Makanya beli buluk biar biskuitan. Abah bisa diem nggak? Emangnya ngaco. Padahal ya, saya lihat belum expired. Duh gimana ya, Lastri malah belinya udah banyak lagi buat stok. Ya, lu cari toko lain aja, pakai ribet-ribet, gampang itu mah. Oh iya bener ya Bang Gatot. Bah, mendingan kita ke sana yuk. Ke tempatnya warung Danang, kita kasih tahu biar dia tahu. Kalau nggak dikasih tahu, dia nggak akan tahu. Makanya kita harus kasih tahu biar dia tahu. Iya, udah. Kita jalan sekarang yuk. Kemana? Ke tukang tahu biar dia tahu kalau dia jualan tahu bukan tempe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu, Pong? Tahu. Gua kasih tahu lo. Aduh. Ini kenapa ya? Barang dagangan semua rusak.
roti berjamur. Sepi banget lagi, nggak ada yang datang ke warung. Akhir-akhir ini pembeli jarang datang kemari. Barang-barang di sini udah pada kadaluarsa, Mas. Belum lagi kemarin ada tikus. Jadi pembeli pada takut memilih beli di tempat lain. Aduh, Fatimah. Harusnya kamu tuh bantu suami kamu untuk dagang di sini, jaga mutunya. Masa roti sampai ada bulukan begitu? Coba, jangan seenaknya aja. Jadi gini Pak Kiai, waktu itu kan Lulu belanja sembako di tempatnya Mbak Fatimah. Terus Lulu tuh beli terigu sama telur, karena Lulu mau bikin kue. Ya barangnya sih bagus-bagus aja. Begitu Lulu pulang, Lulu kasih lihat ke Mama. Kita berdua sampai kaget Pak Kiai, telurnya busuk, ada uletnya, belatungnya segala macam, sampai Lulu takut ngeliatnya. Iya Pak Kiai, itu telur dibeli dari warungnya Pak Danang. Nah, Pak Danangnya kalau dikomplain marah-marah. Dia bilang kalau semua barang-barang yang dia jual tuh masih seger. Udah jelas-jelas pada busuk, ya kan? Kita nggak bisa bilang gitu dulu, Ndra. Karena bisa jadi mereka bukan dalam kuasa diri mereka sendiri. Jadi kita harus hati-hati. Dan saya ngerasa ini ada yang aneh, Pak Kiai. Memang kita tidak bisa mengira-ngira. Benar kata Raya. Dimanapun harus kita tetap waspada. Berserah dirilah kepada Allah, biar Allah memberi petunjuk pada kita apa yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mau beli sembakonya? Apa ini bagian dari imbas karena pelanggan kecewa sama barang-barang yang kadaluarsa yang dijual Mas Danang ya? Ya Allah, aku harus gimana? Oh iya, ada tepung. Ada Pak Kiai. Kebetulan ini tepung yang terbaik buat Pak Kiai. Assalamualaikum. Iya Bu. Iya Bu, Fatimah pulang sekarang ya Bu. Waalaikumsalam. Pak Kiai, Fatimah pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafasat wa min syarri hasidin idza hasad. Astagfirullahaladzim. Mas, istighfar Mas. Mas. Mas, ingat Allah Mas, hanya Allah yang bisa menyelamatkanmu Mas. Kamu itu pasti penyebabnya sampai anak saya bisa begini. Apa sih baca jampi-jampi begitu? Ya Allah, bukan seperti yang Ibu kira, Bu. Itu saya baca ayat suci Al-Quran, Ibu. Mas. Istighfar, Mas. Istighfar, Mas. Mas jangan istighfar. Oh, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas jangan. Mas. Ya Allah, Ini Ibu. Oh, Madang. Oh. Madang kenapa tuh? Kayak gile. Maknya diseret-seret. Bini diseret-seret. Aduh. Itu kan manusia, bukannya hewan. Ini mau kamu Danang. ya Allah. Dan Mas istighfar, Mas. Danang. Ini Gatot, keamanan. Lepasin nggak? Aduh, Mas. Aduh. Mas Gatot. Tolong, Mas. Danang. Wah, curang lo. Gua aduin lo. Gua Ustadz Ryan lo. Gua dan Ustadz Andra lo. Ntar lo berantem sama dia dah.
Ah, aduh, mesti lapor sama kiai ini. Ini nggak kayak orang mak ini saya teret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Bang Gatot dari mana? aduh, mulai bingung nih. Aduh, Pak Danang nyeret ibunya sama bininya ke tempat sampah. Astagfirullahaladzim. Terus ibunya sama bininya pengen dijadiin temennya jin sampah. Aduh, Ya Allah. tolongin dong. Nah sekarang mereka di mana Bang? Di mall, itu tempat sampah pakai nanya lagi. Udah jangan bercanda. Sekarang juga kita susulin. Yuk. Ayo Bang. Aduh. Baru sampai rumah udah ngabur lagi kita. Danang, ingat. Ibu. Nang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Zara. Ya Allah. Indra, hati-hati Indra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووحينا إلى موسى أن الشعب فإذا يتلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هناك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الله أكبر. Danang. Danang. Mas nggak apa-apa? Mas, sebenarnya apa yang terjadi sama Mas? Saya boleh cerita sedikit ya. Iya ya. Jadi waktu saya awal-awal nikah dengan istri saya, kita berdua nggak punya apa-apa, kita susah banget. Dan saya kesel sama Allah. Akhirnya saya bernazar, kalau sampai Allah bisa berikan saya rumah yang bagus, kendaraan, kehidupan yang lebih baik, saya akan mengorbankan kambing gemuk 2 ekor sebagai bentuk nazar saya. Tapi sampai sekarang saya belum bayar nazar saya. Iya, Fatimah juga sudah ingetin Mas Danang untuk bayar nazarnya, tapi selalu beralasan uangnya untuk modal usaha. Saya juga sebagai ibu saya malu sekali. Saya suka marah sama Fatimah karena dia suka menasihati si Danang. Padahal itu dia sebenarnya menasihati untuk kebaikan. Jika Mas Danang berjanji, apalagi janji itu dengan Allah, harus ditepati. Kalau Mas Danang berjanji dengan manusia, ucapkan selalu insya Allah. Karena semua yang mengatur urusan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih ya, makasih Mas, makasih. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sudah datang di tempat kami.
Sama-sama Mas Danang. Alhamdulillah ya sekarang Mas Danang udah lebih sehat. Alhamdulillah. Ini semua berkat Ustadz Ryan dan Mas Andra. Sama-sama. Semuanya bukan karena saya. Saya mah cuma perantara, itu karena Allah. Tapi ngomong-ngomong, itu telur, terigu, belanjaan ibu saya bisa kali diganti. Dra, jangan gitulah. Insya Allah saya ganti semua. Alhamdulillah, Danang telah melaksanakan nazarnya, berarti telah melunasi hutangnya. Nazar itu berupa janji atau hutang. Kalau tidak dilunasi berarti itu munafik. Karena salah satu ciri orang munafik itu di mana janji tidak ditepati. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 29, kemudian mereka membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada badan mereka dan mereka menyempurnakan nazar-nazarnya. Benar Mas Danang, yang namanya nazar itu sama aja dengan janji. Dan al-wa'du dainun, janji itu sama aja dengan hutang. Jadi kalau kita bernazar atau kita berjanji harus ditepati. Semoga kita bisa saling mengingatkan satu sama lain ya Mas.